Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita yang tak terhingga dari segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini sampai kepada panduan hidup bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita dan mengetahui mana yang boleh dinikmati dan mana yang tidak boleh. Belum lagi yang memiliki pasangan hidup, keturunan dan apa saja. Semua itu nikmat yang Allah perintahkan kita untuk dinikmati sekaligus disyukuri. Dan Allah menjadikan syukur ini dengan sangat sederhana. Semua orang bisa mengucapkan Alhamdulillah. Maka ini sudah cukup. Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya. Nikmat itu akan dipertahankan dan juga akan ditambah. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti telah kami sampaikan di bulan lalu teman-teman sekalian, kita akan memulai ke depannya di pekan pertama dan pekan kedua bila kami lagi tidak safar tentunya kita akan ada bahasan dosa-dosa besar yang kita lanjutkan sesuai dengan urutan yang sudah kita pelajari. Sehingga saya sudah sampai 176 dosa. Semoga Allah selamatkan kita semua darinya. Kemudian di pekan ketiga kita akan membahas inspirasi hijrah. Seperti teman-teman sudah hadir pada pekan ketiga yang lalu. Dan pekan keempat seperti ini kita akan isi lebih kepada menjawab pertanyaan yang sangat banyak masuk. Baik di media ataupun di majelis offline seperti ini yang belum terjawab. Sehingga memang teman-teman yang bertanya ini juga mendapatkan jawabannya. Tentu juga ini belum bisa menampung semua pertanyaan yang masuk, tapi kita akan usahakan insya Allah satu sesi ini kita isi semuanya dengan tanya jawab dari berbagai macam pertanyaan yang masuk, apakah itu berhubungan dengan masalah rumah tangga, masalah bahayanya dosa, masalah pentingnya beribadah dan seterusnya. Baik, sebelum kita baca pertanyaan yang masuk teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pembukaan dulu atau muqaddimah. Pelanggaran kalau terjadi pada diri seseorang itu akan menyesakkan dada. Membuat hidup ini penuh dengan keprihatinan, kekhawatiran. Dada terasa sempit walaupun rumah itu luas, walaupun bumi ini luas. Bagi pelaku pelanggaran atau maksiat sempit sekali. Mobil yang mewah bisa berubah menjadi sesuatu kendaraan yang membuat sumpek. Rumah yang luas juga sama. Pasangan hidup mungkin yang sudah sempurna secara fisik juga tidak akan bisa mengobati. Kemaksiatan atau pelanggaran itu hanya akan mendatangkan bencana dan kesusahan hidup. Setiap kali ada teriakan yang mungkin menyinggung dosa yang pernah kita lakukan. Misalnya pernah membuat manipulasi data di kantor. Pernah melakukan perzinahan. Pernah mengganggu orang lain. Atau membunuh. Atau apa saja. Setiap kali kita dengarkan ucapan kata itu. Maka kita sendiri merasa seakan-akan kita yang sedang diserang. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu mengira setiap teriakan-teriakan yang sampai ke kuping mereka itu terarah pada mereka, padahal sebenarnya bukan. Begitulah keadaan orang yang bermaksiat. Coba bandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Dadanya lapang, hidupnya tenang, pikirannya itu luas. Walaupun dia berada di gubuk yang kecil, walaupun mungkin dia pakai transportasi umum, tapi hidupnya terasa lapang, tenang. Karena tidak ada pelanggaran. Itu fakta lapangan. Jadi selalu saja terasa lapang dada, pikiran cemerlang. Selalu saja hari demi hari terisikan dengan ketaatan. Lisannya mudah berzikir, lisannya mudah untuk berdoa, tangannya digunakan untuk berzikir atau bersedekah, atau menjamah sesuatu yang Allah halalkan. Telinganya mendengar yang baik, matanya melihat yang baik, kemaluannya menyentuh yang dihalalkan, kakinya melangkah pada tempat yang benar. Dan selalu hidupnya plong. Walaupun dia pakai kendaraan umum tadi saya katakan, walaupun rumahnya gubuk, dia akan rasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini fakta lapangan tentang bahayanya orang kalau berbuat dosa. Efeknya sampai semua semewah apapun fasilitas menjadi sempit. Dan itu akibat daripada maksiat. Sementara orang kalau melakukan ketaatan, sesederhana apapun fasilitasnya, maka dia akan rasakan kelapangan.
Oleh itu teman-teman sekalian, bahasan kita tentang dosa-dosa besar ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai momentum untuk kumpul sama teman-teman. Oh di Blok M hari Rabu kita kumpul yuk, habis taklim sekaligus kita makan-makan misalnya. Itu enggak salah. Tetapi jangan hanya sekedar seperti itu, sayang sekali. Ada satu pesan penting di mana Allah Azza wa Jalla memudahkan saya sebagai pemateri dan teman-teman sebagai pendengar untuk datang sama-sama. Saya menyusun materinya, antum mendengarkan dan kita sama-sama tersentuh secara keimanan agar kita berhati-hati. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ini setelah sekian tahun pengalaman saya lalui, banyaknya pertanyaan yang masuk dalam pengajian. Ternyata makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha syadidul iqab." Allah itu sangat berat siksaannya. Perkataan sebagian ulama apa? Hukuman Allah kalau datang kepada pelaku maksiat akan lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Mungkin sekali saja lisannya berbohong, cukup Allah siksa dia dengan sebulan dia sumpek misalnya. Sebulan ribut rumah tangganya. Sebulan anaknya durhaka. Sebulan mungkin tidak naik prestasinya. Sebulan mungkin dia tidak bisa sholat malam. Sekian banyak hal. Padahal dosa yang dilakukan mungkin bagi dia kecil. Begitu luar biasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah bukan karena Allah tidak sayang hambanya, tapi agar hamba itu jangan coba-coba dosa itu. Dosa nggak perlu dicoba, pelanggaran nggak perlu dicoba karena mendatangkan kesempitan dada. Selalu hidup kita tuh penuh dengan prihatinan, selalu sumpek walaupun fasilitasnya bagus. Coba antum lihat realita di lapangan seperti itu. Maka kenapa kita nggak ambil keputusan teman-teman sekalian itu di tangan kita masing-masing. Mulai sekarang saya hijrah, saya menjadi orang baik. Selesai. Dan kalau hijrah jangan setengah-setengah. Jadi orang soleh atau soleha sekaligus. Untuk apa setengah-setengah? Kenapa masih hidup ikut di pengajian tapi masih tonton hal yang haram? Kenapa ikut di pengajian tapi masih gosip? Masih kupingnya mendengar yang haram? Masih saja membuka antara ibadah dengan ketaatan. Ini akan mengganggu kenikmatan ibadah itu sendiri. Kenapa ada orang tidak maksimal merasakan kenikmatan iman? Karena dia masih membuka keran-keran dosa. Dosa itu ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, tidak usah segelas. Mungkin satu jek besar susu. Misal seliter, 5 liter susu. Kalau ditetesin satu tetes racun, rusak susu itu. Ibaratnya, susu ini amal soleh, satu tetes itu racun, dosa yang antum lakukan kecil. Ini efeknya besar kepada kehidupan kita, kepada hubungan kepada Allah, fasilitas yang Allah kasih. Lalu untuk apa dibuka pintunya? Kenapa nggak tinggalkan aja? Tutup kerannya dan sibuk dengan amal soleh. Di situ antum akan rasakan bagaimana kenikmatan iman itu. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah pada saat beliau di penjara. Andai saja raja-raja, betulan pada saat itu beliau di penjara, yang memenjarakan kami dan siapapun yang memusuhi ya Islam ini mengetahui bagaimana kenikmatan iman dalam hati, maka mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada kami untuk mengambil kenikmatan tersebut. Karena memang kenikmatannya luar biasa. Poin yang lain, habis ini kita masuk pertanyaan. Teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya sudah lama buat dosa, tapi saya tidak melihat ada hukuman Allah. Mungkin ada orang bilang begitu. Karena bagi dia hukuman itu mungkin masuk rumah sakit, tabrakan kakinya patah, matanya buta misalnya, kepalanya pecah. Mungkin bagi dia itu baru hukuman. Keliru teman-teman sekalian. Semua hukuman fisik itu adalah sesuatu yang paling kecil dari hukuman Allah. Kenapa? Karena semua hukuman fisik yang datang, sakit, dipukul orang, kepalanya pecah, tangannya patah, itu bisa mendatangkan kesadaran. Oh, saya salah. Nah, dia bisa kembali kepada Allah. Itu hukuman yang paling ringan. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, "Wahai Imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah." Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, "Sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu. Cuma kau tidak sadari." Orang itu penasaran. Dia katakan, "Apa hukuman Allah?" "Saya tidak rasakan." Karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? "Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah?" Orang itu bilang, "Iya." "Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa?" "Iya." "Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran?"
Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa. Kita nggak terfikir untuk hadir majelis ilmu begini. Kita nggak terfikir untuk mendengarin pengajian, untuk sedekah, baca Quran, tidak terfikir. Itu hukuman yang paling berat. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan teman-teman, tergerak hati antum kayak untuk datang ke sini. Saya pun begitu. Tergerak hati saya untuk melangkah kaki ke Blok M datang. Antum pun seperti itu. Untuk mendengarkan pengajian, untuk menyampaikan pengajian. Dengar azan, terdorong untuk sholat di masjid. Lihat orang miskin tersentuh untuk sedekah. Apa saja kebaikan-kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik berhubungan dengan masalah ini. Kalau Allah memudahkan istighfar dari lisan seorang hamba. Maka pastikan Allah menyayangi dan Allah tidak akan menyiksanya. Fir'aun itu, teman-teman sekalian, apa yang kurang dari dia? Fisiknya sempurna, tinggi, putih, gagah, raja, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Setengah dunia dari Afrika itu, seluruh Afrika dikuasai sama dia. Di masa itu. Apa yang kurang dari dia gitu? Tapi waktu Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalam, dia tolak dakwanya. Maka yang Allah jadikan hukuman terberat buat dia nggak bisa terima dakwah ini. Selalu penolakan. Berusaha memburu Musa alaihissalam. Karena memang Allah ingin mencelakakan dia. Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Dalam riwayat lain, sarrif qalbi ala ta'atik. Alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sering beliau ucapkan ini. Kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai ya Rasulullah, kenapa anda sering ucapkan doa ini? Siapa anda? Kok kayak orang masih takut hatinya teralihkan dari ketaatan kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Sosok Nabi, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam. Gitu kan? SAW beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bolak-balikkan kapan dia mau. Artinya, kapan saya lalai sedikit ini, Allah balik hati saya jadi tidak mau ibadah, habislah ceritanya. Bahkan predikat kenabian bisa ditarik. Apa saja bisa Allah tarik. Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati. Dalam poin ini penting sekali. Ya. Setiap dengar ilmu seperti ini teman-teman masuk, renungi baik-baik dengan pikiran. Renungi dengan hati. Masukkan telinga kanan, masukkan dalam hati. Jadikan sebagai pegangan hidup. Karena kami hanya bisa bicara seperti ini. Gak mungkin setiap hari saya datang ke rumah antum, cek satu persatu jemaah, sudah sholat belum, jangan lakukan maksiat, itu tidak mungkin. Tapi harus kita cerdas dalam memahami masalah seperti ini. Ini poin penting ya dalam pembukaan kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau Allah masih berikan kesempatan kita taat kepadanya, berarti itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan ingat, sekali hijrah, sekali jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Udah, sisa umur ini dilakukan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Sudah selesai, masanya dosa habis. Selesai. Cukup yang lalu-lalu sudah kita lakukan, sekarang tinggalkan. Karena dia hanya mendatangkan bencana. Ingat, dia adalah racun yang menghancurkan kehidupan. Menyempitkan dada seseorang. Buyar fikirannya. Fasilitas itu jadi kecil, hanya kena dosa itu. Tapi sebaliknya dengan ketaatan kepada Allah, di rumah gubuk, fasilitas biasa, tetap lapang dada. Tetap tenang. Makanan kurang pun tetap bisa kita lalui. Kenikmatan yang luar biasa yang kita bisa rasakan. Nah ini pembukaan dari saya, Fadlon. Kalau ada pertanyaan silakan. Insyaallah. Syukran Ustaz atas nasihat pembukaan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari seorang mahasiswi psikologi Ustaz. Jadi pertanyaannya, ketika ia sedang belajar atau menuntut ilmu seperti di kampus, apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan dari hadis Allah mudahkan jalan seorang penuntut ilmu menuju ke surga? Apakah hadis ini hanya dikhususkan untuk penuntut ilmu di bidang diniyah saja Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya tentu saja. Semua ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu. Tapi puncak terbaiknya adalah ilmu agama. Dan perlu difahami, kalau kita bagi kriteria ilmu itu, tingkatannya,
maka yang wajib menuntut ilmu agama, selain ilmu agama yang baik-baik saja, ilmu kedokteran, ilmu apa saja, hisab, matematika misalnya, semua itu adalah sunnah. Nah, kalau ilmu agama tidak ada pilihan. Antum dulu di majelis ilmu seperti ini bukan pilihan, wajib. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu faridah, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Puncaknya ilmu agama. Selain ilmu agama, hukumnya sunnah. Tapi tetap mendapatkan keutamaannya. Cuma memang tidak akan selevel dengan ilmu agama. Antum silakan menguasai bidang-bidang yang lain, ilmu-ilmu umum yang penting bermanfaat ya, bukan ilmu yang haram. Seperti sihir misalnya itu ilmu haram, ya, teori mencuri, manipulasi, apalah segala macam, maka itu tidak boleh. Selama itu hal-hal yang baik boleh saja, tapi ini tidak menggugurkan kewajiban antum untuk belajar agama. Kita sayangkan sekali kebanyakan orang, misalnya dia menganggap, oh kalau mau menguasai agama itu masuk aja ke fakultas agama. Berarti selain fakultas agama tidak perlu tahu agama. Ini enggak benar. Harusnya dia faham agama. Yang akan ditanya hari kiamat tentang sholat kita, tentang puasa kita, zakat kita. Itu yang akan ditanya. Jadi silakan siang hari sibuk dengan kegiatan, kerja, cari nafkah, spesialis apapun selama bukan haram. Tapi jangan lupa untuk menuntut ilmu agama, karena itu kewajiban. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih dari seorang akhwat Ustaz. Yang dulunya akhwat ini tinggal di luar Jakarta Ustaz. Nah dulu selama dia tinggal di luar Jakarta ini, dia selalu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dengan mudah. Bahkan tidak pernah meninggalkan ibadah wajib. Dan beliau ini sangat menikmati ibadah-ibadah tersebut. Namun ketika pindah ke Jakarta, dia merasa futur Ustaz. Bahkan sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Nah pertanyaannya apa yang harus dilakukan Ustaz ketika bertemu dengan kondisi seperti ini Ustaz? Sebenarnya si penanya lebih tahu ya, apa sebab futur. Semua pasti ada sebabnya. Antum semangat ibadah, pasti ada sebabnya. Antum kendor ibadah, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Tapi yang jelas, ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau kita makin rajin ibadah, berarti kita sedang meningkatkan iman kita. Kalau dia kendor, berarti ada maksiat. Karena dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah sekarang si penanya ini muhasabah, introspeksi diri sendiri. Kira-kira dosa apa yang sedang dibuka. Ingat teman-teman, jangan pernah menganggap, oh dosa ini kan cuma dosa kecil, nggak bisa. Ingat tadi saya bahasakan, firman Allah SWT, Inna Allah syadidul iqam. Allah sangat berat siksaannya, itu maksudnya adalah bisa saja perbuatan, kalau kita kasih angka, perbuatan dosa ini angkanya cuma 1, hukumannya bisa 100, bukan 1. Jadi jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa kecil, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dari atas punggungnya. Gitu kan? Beda dengan orang munafik, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Orang mukmin itu khawatir sekali. Para salafus soleh sudah pernah kami jelaskan teman-teman sekalian. Kalau jalan kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dosa apa nih? Sampai kaki saya kesentuh batu. Lewat di sebuah tempat kecium bau busuk aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar kepada Allah. Nabi Daud AS Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah ingin uji. Lagi duduk di singgasananya Allah lempar bangkai. Langsung Nabi Daud AS sujud tidak angkat kepalanya sampai wahyu turun. Mengatakan bahwasanya itu hanya ujian dari Allah SWT. Bukan karena dosa yang dia lakukan. Nabi Sulaiman AS bermain dengan kuda-kuda kerajaannya sampai lupa sholat asar dalam hadis Bukhari. Lewat asar, baru dia ingat belum sholat asar. Langsung disembeli semua kuda itu dan dagingnya dibagikan di jalan Allah. Sebagai hukuman. Begitu mereka introspeksi diri. Gitu kan? Jadi memang penting sekali. Jadi saya kembali kepada penanya, perlu. Jadi bukan masalah Jakarta atau di luar Jakartanya. Orang mukmin itu berada dimanapun imannya akan selalu sama. Ya. Karena dia tahu bagaimana mengontrol. Kontrol dengan ketaatan, jaga dan jauhi kemaksiatan. Itu kata kuncinya. Kita berada dimanapun akan sama. Mau berada di negara kafir, negara muslim akan sama. Dan tidak usah selalu bersembunyi di bahasa, oh godaannya syaitan berat. Mana godaannya berat? Syaitan bisa keluar jelma di depan mata antum. Ayo saya cekik kalau kau nggak zina misalnya. Atau kita dirantai, dicambuk sama dia. Kan, syaitan cuma bisikin. Itu yang Allah bongkar dalam surah Ibrahim. Iblis akan khutbah nanti di neraka. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah itu di sana. Di sini aja dengar dari saya sekarang. Saya sudah sampaikan. Dia sudah katakan, da'autukum fastajabtum li.
Fala talumuni walumu anfusakum. Apa kata iblis hari kiamat? Allah sudah kasih bocoran dalam surah Ibrahim. Saya cuma bisikkan kalian. Kalian yang ikuti saya. Jangan salahin saya. Salahin diri kalian sendiri. Begitu kata iblis. Luar biasa jahatnya. Gitu kan? Di hari kiamat dia akan bicara begitu. Dan memang betul dia cuma bisikin. Sekarang tadi waktu antum mau datang Blok M. Saya yakin sekali setan pasti bisik. Macet, jauh. Ada saja bisikannya. Tapi pada saat antum lawan, dia mau buat apa? Enggak, saya mau datang, pengajian saya mau hadiri. Enggak bisa buat apa. Tadi kita mau sholat maghrib. Kan bisa saja syaitan ajak supaya tidak sholat atau misalnya menundanya. Tapi enggak, saya uduk, saya mau sholat awal waktu. Kejar saf awal misalnya. Kan syaitan enggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya dia. Jadi jangan selalu berkedok sembunyi, wah syaitannya kuat nih. Kuat apa? Sangat lemah dan terhina sekali. Begitu antum merasa godaannya, apa kata Allah? Wa imma yanzagannaka minasyaiton nazgum fasta'id billah. Kalau sudah mulai syaitan nazak, nazak itu kayak mulai bisik, mulai ada godaan, antum sudah rasa cenderung kepada mengurangi kadar pahala ibadah atau meninggalkan apalagi sampai berbuat dosa, pelanggaran. Oh syaitan nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah Allah datangkan malaikat panah dia tuh, dirajam. Gitu kan? Selesai, selamatkan diri antum. Gitu kan? Jadi kita kembali lagi. Kalau ini saya harap penanya ini kembali kepada sebab. Dia pasti tahu sebabnya. Kenapa dia futur? Kenapa dia merasa jauh dari agama? Kenapa di kampungnya atau di kotanya dulu dia rajin ibadah sunnah sekarang dia tidak? Pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya itu karena kepadatan kerja? Apakah itu karena komunitas teman-teman yang dia sekarang bergaul gitu kan? Itu kan dia bisa tahu semuanya. Karena seharusnya orang mukmin tidak akan berubah dimanapun dia berada. Antum kalau sudah komitmen untuk menjaga itu akan terjaga. Para salafus saleh mereka kalau ada di Madinah, dari para sahabat dulu, mereka di Madinah sholat malam, di kancah peperangan mereka sholat malam, lagi safar tiba di satu negara mereka sholat malam, tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak akan berubah itu kalau orang mukmin. Antum di Jakarta sholat malam, antum safar ke Bogor, antum safar ke Bandung, antum safar ke Jayapura, misalnya antum safar ke luar negeri, tetap komitmen antum jaga. Memang sudah harus begitu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Tanya berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan Ustaz, yang berencana untuk melakukan akad nikah dan mempersiapkan bulan madu. Apakah boleh Ustaz meniatkan untuk bulan madu bersama istri nanti dengan datang ke kajian? Salah satunya kajian antum Ustaz. Karena alhamdulillah ahwatnya juga mau Ustaz. Apakah boleh datang ke kajian antum atau datang ke kajian lain dengan niat seperti itu Ustaz, selain menuntut ilmu diniatkannya? Tentu saja nggak masalah. Tapi kan biasanya persepsi orang bulan madu itu kan biologis ya. Biasanya begitu. Tapi kalau antum mau selipin waktu di mana antum selesai akad nikah, biasanya antum bersama dengan pasangan, oke kita selipin nih, dalam bulan pertama ini kita selalu hadir majelis ilmu, maghrib, isya, habis itu baru acara suami istri malamnya, ya enggak ada masalah. Enggak ada larangan, malah itu sangat positif, sangat bagus gitu. Sebagian salaf itu menghabiskan malam pertama mereka dengan sholat malam berjamaah. Mereka enggak interaksi biologis. Dinukil banyak sekali kisah dari para salafus saleh, pada saat mereka pengantin baru, setelah mereka sholat sunnah, biasanya ada sunnah selepas akad nikah, ya, dan mendoakan ubun-ubun istri, kemudian mereka mulai sholat di malam hari itu, dan akhirnya pasangannya ikut, dan mereka sholat berdua, sampai pagi. Ya. Mereka habiskan justru bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Karena interaksi biologis bisa setiap saat. Tapi ibadah bersama ini kalau dimulai di awal sekali pernikahan, berarti nanti seakan-akan ada pesan ke setiap pasangan, suami ataupun istri, kedepannya kita begini loh ya. Nah seakan-akan itu sebuah prinsip hidup, itu sangat baik. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang saudara muslim yang membantu meminjamkan uang kepada salah satu keluarganya. Namun uang yang saya pinjamkan malah digunakan untuk usaha dan hasil usahanya digunakan untuk berzina dengan perempuan. Dan ketika saya ingin meminta untuk mengembalikan uangnya, saya malah dibilang munafik karena tidak ikhlas dalam membantu. Saya tidak ridho Ustadz jika amanah yang saya berikan malah digunakan untuk berzina. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Ini butuh mungkin dirincikan lebih dalam ya pertanyaan ini. Kalau saya renungi tadi apa yang dibaca, yang pertama adalah masalah utang. Kalau antum mengutangkan kepada orang lain dan sudah ada akad pembayaran, antum nggak boleh nagih sebelumnya. Ya kan? Kita kan
dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus sesuai dengan akad yang disepakati. Sekarang saya utangkan kepada Akh Ammar. Beliau mau utang 1 juta rupiah, saya pinjamin. Kapan dibayar, Ammar? Insya Allah dibayar bulan depan, Ustaz. Misal contoh. Misalnya ini bulan Agustus, nanti akhir September akan dibayar. Saya nggak boleh tiba-tiba datang di akhir Agustus, bayar sekarang utang kamu. Nggak bisa. Karena sudah akadnya begitu. Itu dulu poin dipahami. Terlepas daripada nanti Ammar pakai apa uang itu. Dia mau pakai bisnis kah, dia mau pakai kebutuhan keluarga, karena dia sedang utang kan. Kalau dia mengajak saya investasi, dia buka usaha nih, misalnya kios atau apa. Ustaz ayo ikut nih, saya ikut sama-sama investasi. Nah di saat itu saya bisa intervensi. Ya gitu. Karena ternyata uang yang tadinya untuk investasi kios, ternyata Ammar enggak dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Keluar daripada akad, di situ saya boleh intervensi. Tapi kalau utang piutang, gak ada urusannya dengan intervensi ini. Kita utangkan orang, kan gitu. Itu poin dulu. Dan kita cukup mengejar keutamanya. Yang kedua, masalah dia melakukan kemaksiatan. Antum dapat dari mana dia berzina ini? Informasinya dari mana? Hati-hati, bab zina ini, menuduh orang berzina ini bahaya sekali, ini berat. Sudah tahu belum? Kalau kita menuduh orang berzina, harus kita datangkan 3 orang yang lain selain kita, melihat orang yang sama, di tempat yang sama, perbuatan yang sama. Di waktu yang sama. Kalau yang 3 lihatnya di hari Selasa, yang satunya lihatnya hari Rabu, nggak bisa klop saksinya. Kesaksian. 4 orang ini sama semua kesaksiannya, barulah si pelaku zina ini dihukum. Gitu. Tapi kalau tidak, misalnya cuma 2 orang yang berikan kesaksian. Bisa-bisa 2 orang ini yang dicambuk. Saking luar biasanya Islam menjaga, jangan sembarangan ngelapor-laporin orang. Nah, gitu. Kalau ada orang berbuat dosa, kita tahu depan mata, udah kita nasihatin dia. Nasihatin dia. Ya, doakan supaya dapat hidayah, gitu kan? Itu seperti itu kita lakukan, tapi bukan malah kita menjadikan sebuah permasalahan. Baik, bagaimana mensinkronkan sekarang uang yang utang tadi ini dengan uang yang dipakai untuk berzina, kalaupun betul dia pakai berzina. Antum tetap kembali kepada akad antum utang piutang. Kapan dia mau bayar, yang sudah disepakati itu yang dibayar. Pisahkan ini dengan dia gunakan untuk berzina. Kalau ini betul terbukti dia berzina, di sini tugas antum nasehatin, bukan minta uang antum. Karena saya yakin kalau dia pinjam uang untuk modal, nggak mungkin misalnya 10 juta semua dipakai zina habis. Pastikan dia pakai sebagian, bisa juga dia pakai dari uangnya. Bisa juga dia cuma pakai dari marginnya. Belum tentu dari uang antum kan. Udah, antum jalan sesuai dengan akad awal, cuma nasihatin dia. Ini saya lihat kemarin kamu berzina, misalnya kalau betul-betul dia lihat. Ini haram dalam agama. Saya tidak mau dan saya tidak ridho kalau uang saya sampai dipakai untuk itu ya. Oh enggak, saya enggak pakai uang kamu kok. Ya sudah. Tapi nanti sesuai dengan akad. Nanti akadnya ingat ya, pembayaran di waktu ini misalnya. Nah seperti itu. Jadi kita harus bijaksana ya. Jadikan setiap pelanggaran saudara kita muslim ajang pahala buat kita. Teman-teman kalau semua pelaku maksiat kita cuma tahu perangi, musuhi. Lalu siapa yang selamatkan dia dari genggaman tangan iblis? Semua orang muslim yang lagi terjerumus dalam dosa ini sedang ditarik tangannya oleh iblis masuk ke neraka nih. Dan kita lihat. Kita mau biarkan musuhi dia sampai dia makin parah masuk ke neraka atau malah kita selamatkan segera. Rangkul dia supaya jangan iblis tarik tangannya. Doakan, nasihatin, berikan masukan. Siapa tahu 1-2 kata yang kita sampaikan menjadi penyebab hidayah. Tidak usah pikir teman-teman bagaimana orang dapat hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu nggak penting. Tidak ada masalah dengan itu nanti urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ada upaya untuk memberikan masukan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari seorang yang ragu akan masuk surga Ustaz. Sebab masih banyak dosa. Khawatir jika terlalu percaya diri, justru malah terlena dan sombong. Mohon nasihatnya Ustaz jika kita mengalami hal seperti ini Ustaz. Kalau dia terus dalam dosanya, pelanggaran demi pelanggaran dilakukan, lalu dia berangan-angan akan masuk surga, ini salah. Mirip dengan orang kerja di perusahaan, tapi dia terus melakukan pelanggaran. Dan dia berharap tidak di PHK. Kan tidak mungkin. Pasti satu waktu akan datang, mungkin bukan cuma SP1, SP2, mungkin akan langsung SP3 atau mungkin di PHK, kan gitu.
Kenapa teman-teman harus kita menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang merusak nama baik kita? Gak usah gitu kan. Kalau dia memang membuka pintu dosa terus dan dia berangan-angan masuk surga, ini gak mungkin. Karena bentrok dengan sunnatullah, peraturan Allah. Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Orang yang maksiat dan membangkang masuk neraka. Gak mungkin orang membangkang ini masuk surga. Kan gitu. Bagaimana bisa dia lakukan pelanggaran, dia berharap ini balasannya? Gak mungkin. Bagaimana bisa dia malas-malasan di kantornya, tidak berprestasi, lalu dia berharap dapat semua full fasilitas? Itu gak mungkin. Kan secara akal sehat gak mungkin. Gitu kan. Tapi kalau si penanya yang dimaksudkan adalah, saya pernah buat dosa banyak Ustaz. Kira-kira saya masih layak gak masuk surga? Tentu saja layak. Tentu saja layak. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Masih ingat kisah Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud, yang baru syahadat di waktu duha, masuk ikut perang di Uhud, terbunuh. Belum pernah sujud sekalipun. Dulunya ini Yahudi membenci Islam. Tapi dapat hidayah dia masuk Islam. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya, kata Nabi SAW, apakah ini orang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata ini subhanallah, dia syahadat waktu duha, dia meninggal sebelum duhur, jadi belum kena kewajiban sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat penghuni surga, lihat orang ini. Siapa yang melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Ada juga orang baru masuk Islam dari salah suku Arab, tiba-tiba terbunuh mati syahid. Kata Nabi SAW, dia telah berbuat sedikit, syahadat saja, dan panen pahala yang sangat besar. Artinya apa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa maafkan sebanyak apapun dosa yang dilakukan, gitu kan? Jadi jangan pernah putus asa. Kalau kondisinya dia pernah buat dosa dan dia khawatir, terlalu percaya diri dengan dosa yang dulu pernah dilakukan, tapi dia sudah tobat, apakah dia akan masuk surga atau tidak? Kalau ini, maka tidak usah khawatir. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Siapa yang tobat dari dosa seperti tidak ada dosanya sama sekali. Dan kita harus yakin dengan itu. Memang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya ada orang iseng nih, tanda kutip dia bilang begini, kalau gitu Ustaz kita buat dosa aja terus. Toh nanti kita tobat diterima sama Allah. Ini pemikiran yang keliru. Ini syubhat dari syaitan. Jangan diikuti, ya. Kalau ada bisikan untuk berbuat dosa dengan alasan, toh Allah Maha Pengampun, nanti gampang tobat, toh tobat juga akan membersihkan dosa yang lalu. Ini pemahaman keliru dari syaitan. Karena bisa saja tidak sempat taubat meninggal, kan gitu. Dan daripada kita buka pintu dosa, yang misalnya gini, detik-detik di mana orang berbuat zina misalnya di hotel 2-3 jam misalnya. Dia buat dosa di hotel 2-3 jam. Seminggu kemudian dia taubat, bersih dosanya. Karena kalau dia taubat nasuha bersih dosanya kan. Tetapi bandingkan dia dengan orang yang di waktu dia berzina 3 jam tidak buat zina. Lagi di majelis taklim, lagi zikir, lagi sedekah. Kan dicatat pahala tuh. Nah berarti akan beda derajat dia si pelaku dosa ini dengan orang yang beramal soleh kan? Paham gak? Bisa ditangkap pesannya? Allahu a'lam ini. Cuma 3 orang yang ngangguk-ngangguk, yang lain. Nah, paham gak ini? Alhamdulillah, Allah jadi saksi. Saya udah sampaikan. Ya. Jadi daripada kita terbawa dengan sebuah syubhat syaitania, bahwasanya oh saya kalau buat dosa, toh nanti saya juga taubat. Itu betul, akan taubat bisa dimaafkan. Kalau sempat taubat ya, kita bicara sempat taubat. Kalau tidak sempat meninggal ya sudah berarti akan ada hukuman. Tapi kalau dia sempat taubat, baik, langsung pertemukan ini dengan orang yang dia buat zina 3 jam. Misalnya hari Senin dia buat zina 3 jam. Minggu depan Senin lagi dia taubat. Bandingkan dia dengan yang hari Senin dia berzina 3 jam itu orang beribadah. Tentu lebih tinggi derajatnya orang ibadah. Lalu untuk apa buat dosa? Kenapa enggak ketaatan saja? Saya pernah sampaikan di pengajian dan saya ingatkan kembali. Teman-teman sekalian, kalau kita menjadi orang mukmin, orang mukminah, orang soleh dan solehah ini, kita nggak bisa nikmati dunia ini, nggak bisa makan enak, nggak bisa minum, nggak bisa pakai pakaian, nggak bisa punya jabatan, nggak bisa punya harta, nggak bisa biologis, nggak bisa punya anak misalnya. Wajar orang melanggar, kan gitu. Tapi ini tidak. Antum boleh makan sepuasnya, minum sepuasnya, pakai pakaian yang terindah, cari jabatan tertinggi, kumpulkan harta terbaik. Boleh, cari pasangan yang paling sempurna, punya anak sekian banyak, silakan. Selama halal. Tak apa-apa. Yang haram itu sedikit, itu aja yang ditinggalkan. Ingat saya pernah kasih contoh, Allah haramkan babi. Gak boleh kita makan daging babi. Padahal tubuh kita butuh daging kan.
Andai saja Allah haramkan semua daging tidak boleh. Sapi haram, kambing haram, kelinci haram, semua tidak boleh. Tapi tubuh kita butuh protein daging. Kan wajar orang melanggar, jadi makan. Ini enggak. Yang diharamkan babi diganti. Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Banyak sekali gantinya. Babi ini hanya ujian. Hanya ujiannya saja. Allah kasih kita interaksi biologis. Harus. Sperma harus ketemu sel telur. Ya. Yang paling umum 99% adalah interaksi biologis. Kan? 1% mungkin dengan bayi tabung misalnya. Maka ini harus terjadi. Kan? Allah tahu itu. Allah ciptakan memang harus ada populasi manusia yang berinteraksi biologis. Untuk membuat itu Allah berikan kita kenikmatan kalau biologis. Supaya orang mau, laki-laki mau tumpahin sperma, perempuan juga mau terima sel telur itu. Terima sperma itu, akhirnya dia hamil, gendong anaknya. Kalau Allah nggak kasih kenikmatan biologis, nggak bakal ada orang mau interaksi biologis gitu kan. Tapi Allah kasih kenikmatan. Ada satu sisi Allah haramkan zina, nggak boleh nih. Karena tidak ikuti peraturan Allah. Tapi satu sisi ada nikah. Allah kasih, silahkan. Setelah nikah biologis sepuasnya. Gitu kan. Mau safar, mau masuk hotel, gak ada masalah. Hamil berulang-ulang silahkan. Tapi kan dikasih. Kalau Allah gak kasih, kita punya syahwat tapi Allah gak kasih pintunya. Kan wajar orang berzina. Tapi ini enggak, ada solusinya. Lalu untuk apa buat dosa ini gitu loh. Yang dari tadi kita bahas, untuk apa buka pintu ini? Dan keputusan ada di tangan kita masing-masing teman-teman sekalian. Saran saya buat diri saya dan teman-teman sekalian, tutup keran dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Babi haram, gak usah bilang, saya mau coba dulu dagingnya. Kenapa Allah haramkan? Gak usah, gak perlu. Udah langsung aja makan kambing, domba, ayam yang halal, selesai. Kan begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan ini dari seorang yang perlu dimantapkan hatinya. Karena dalam mencari rezeki yang halal, berusaha taat serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah mendapatkan rezeki yang pas-pasan, malah cenderung kurang. Akan tetapi di luar sana banyak orang-orang yang mencari rezeki tanpa memperhatikan hukum Allah. Bahkan tidak menjalani perintah-perintahnya, tapi kok malah rezekinya mengalir bahkan berlimpah. Dan hidup seakan serba ada tanpa kekurangan sedikit pun. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini yang jadi permasalahan bagi penanya. Karena dia mengurung rezeki di uang, di materi. Selama itu di benak antum, ini akan sulit. Karena bagi antum, kapan punya mobil Mercy, kapan punya rumah di Menteng, kapan punya pakaian bermerek, dompet bermerek, nah ini baru rezeki. Tapi kesehatan, pasangan hidup, ketenangan jiwa, semua antum lupain ini. Ini keliru. Rezeki itu teman-teman sekalian definisinya sederhananya adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan kita ini berjalan. Itu rezeki. Ada orang yang memang Allah bukain pintu uang ada. Ada juga orang yang Allah tidak bukain. Tapi dari satu sisi Allah kasih dia banyak rezeki. Banyak rezeki. Ada pengalaman begini. Salah satu jemaah umroh kami dulu rahimahullah beliau meninggal. Dari Lombok asalnya beliau. Pernah umroh sama kami. Kadang-kadang kalau ke Jakarta beliau sering datang konsultasi. Saat waktu dia datang, waktu itu restoran kami yang Allah amanahkan ini masih di Kalibata City, belum pindah ke Condet kayak sekarang. Dia datang, pas restoran sudah mau tutup, konsultasi. Ternyata dia bersama satu temannya, turunan Chinese tapi orang Katolik. Partner bisnis dia. Ngobrol lah dia seperti biasa, jemaah ketemu sama ustadznya, nanya macam-macam hukum. Masalah rumah tangga, masalah hukum jual beli, masalah segala macam. Dari mungkin 20 pertanyaan yang dia tanya terus saya jawab. Yang teman kita Katolik ini yang dengerin gitu kan. Dia duduk di sebelahnya. Saya juga gak perhatiin dia karena saya fokus menjawab pertanyaan saudara kita muslimin. Setelah selesai dia, saya tanya masih ada pertanyaan? Dia bilang sudah tidak ada. Tiba-tiba yang Katolik ini bilang begini, Ustadz saya boleh bertanya gak? Saya balik ke dia, ini orang non muslim dia mau nanya. Saya bilang silakan kalau mau nanya. Tapi saya jawab sesuai dengan hukum Islam. Dia bilang gak apa-apa Ustaz. Karena apa yang ditanya sama teman saya hadapi juga. Coba. Jadi jangan antum berpikir, oh ini orang non muslim atau ini ahli maksiat. Kemudian dia tidak rasakan masalah. Oh enggak. Masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Bahkan lebih parah daripada masalah ini. Antum tidak tahu aja. Karena tolok ukurnya materi. Oh keluar dari pagar rumahnya mobilnya Mercy. Oh berarti ini enak orangnya. Padahal mungkin di dalam habis berantem sama istrinya. Mungkin dia kena penyakit kronis yang antum tidak tahu. Mungkin dia cuci darah. Mungkin ini dan itu. Kan gitu.
Saya pernah satu kali Allah mudahin ke Singapura, berapa tahun yang lalu, kemudian saya naik taksi, ketemu sama supir taksinya, mungkin kalau tampangnya orang ini di Indonesia orang kaya ini, tapi dia supir taksi gitu. Ngobrol-ngobrol lah sepanjang jalan, kami keliling, saya mau tahu Singapura ini seperti apa, muter-muter. Subhanallah mungkin 2 jam kami keliling itu, semuanya isinya keluhan. Ini orang non-muslim dia, semua isinya keluhan. Dia susah hidup, anaknya susah sekolah, ada penyakit timpa dia, ribut sama mertuanya. Jadi jangan antum pikir orang-orang itu nikmat. Enggak, mereka juga punya masalah. Kata Allah SWT, in ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga rasa sakit. Mereka juga rasa masalah, bukan tidak rasa masalah. Gitu kan? Cuma bedanya, antum sebagai seorang muslim punya panduan. Di saat lagi ada masalah, sabar. Ada pahalanya. Oh, kita jadi semangat hadapin masalah itu kan. Nah seperti itu. Kalau mereka tidak punya panduan itu, akhirnya larinya ke mabuk, ke segala macam. Jadi jangan kurung rezeki di materi saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz. Pertanyaan ini dari seseorang yang sedang bingung Ustadz dalam memahami kata syukur. Karena seolah-olah apabila kita menjadi orang yang bersyukur, jadi terkesan tidak perlu semangat dalam mengejar dunia. Dalam arti syukuri aja apa yang ada, meskipun sedikit, meskipun kekurangan, ya syukuri aja gitu. Jadi bagaimana Ustadz sebenarnya mengartikan rasa syukur ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita jawab inti pertanyaan ini, sebenarnya kita kembali dulu ke surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Ini dulu landasan hukumnya. Ya. Allah berfirman, wabtaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik al-ayah. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat kelak dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah, patulah kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini, setiap muslim yang beriman pada Allah, pada Al-Quran, pada Rasulullah SAW faham. Kalau memang orang muslim harus mengimbangi antara dunia dan akhiratnya. Cuma memang dia dahulukan akhirat. Untuk lagi aktivitas urusan dunia, selama bukan haram, tapi terdengar azan, kita tinggalkan untuk akhirat kita. Ada transaksi, ditawarkan, besar mungkin keuntungannya, tapi karena haram, kita tinggalkan karena kita berpikir akhiratnya. Nah itu landasan hukumnya. Jadi sebenarnya orang muslim bukan berarti harus meninggalkan dunia. Keliru itu. Saya bahkan kemarin di daerah Sumatera, tepatnya di wilayah Solok kemarin kita buat sebuah tema jadilah VIP. Ya. Bagaimana Islam sebenarnya menyuruh para penganutnya dengan dalil-dalil yang cukup banyak untuk berpenampilan yang rapi dan bersih. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan banyak ayat-ayat Al-Quran bicara masalah itu. Kita disuruh makan makanan yang halal dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh mengejar jabatan tertinggi selama kita mampu dan tidak menelusuri jalur-jalur yang haram. Kita dibolehkan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Yang penting mengetahui sumbernya halal dan juga hak Allah di situ dari zakat dan sedekah dan seterusnya. Bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat karena penampilannya kumuh. Lalu Nabi tanya, kau punya harta? Dia bilang ada ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya domba. Dia sebutkan beberapa harta dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Allah nggak pernah suruh kau berantakan begini gitu. Ayo berpenampilan yang rapi, bersih, jaga nama baikmu, kejar prestasi terbaikmu. Gak ada masalah dari dunia. Tapi orang muslim menambahkan prestasi terbaiknya di akhirat. Dunia ditunggangi untuk mendapatkan akhirat sana. Ini dulu poin yang perlu kita fahami untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah kalau pertanyaan tadi misalnya kalau kita terkurung dengan kata syukur, kemudian sebatas pemahaman penanya di sini adalah kalau orang bersyukur berarti tidak perlu mengejar dunia. Gitu kan? Karena ya sudah syukuri saja yang ada. Ini batasan pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, tanda kutip di sini. Kenapa? Karena konsep dasarnya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku akan tambah. Kalau seseorang diberikan sebagian dari nikmat dunia kemudian dia bersyukur, pastikan melalui ayat ini dia akan ditambah. Gitu kan? Jadi jangan ada persepsi, oh kalau saya bersyukur berarti saya tidak akan mengejar prestasi tambahannya. Enggak, justru akan ditambah dengan sendirinya. Gitu kan? Jadi persepsi ini perlu diluruskan dulu. Karena persepsi ini keliru. Kalau dikatakan kalau begitu, bagaimana
saya untuk apa bersyukur sementara ini akan mengurangi motivasi saya untuk mengejar dunia. Tidak, keliru. Justru dengan bersyukur kita jadi lebih semangat untuk mengejar karena kan akan dijanjikan tambahannya, ya seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang istri yang ingin mengetahui apakah hukum dilaknat oleh malaikat berlaku juga jika seorang suami menolak ajakan istri. Yang saya dengar hanya istri saja yang dilaknat malaikat jika menolak ajakan suami. Ada kalimat penutup ya, Ustaz. Semoga berlaku juga sebaliknya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Dalam bertanya hukum syar'i, jangan menggunakan egoisme. Ya. Kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita. Ini hukum Allah. Masuk akal kita atau tidak masuk akal, selama Allah yang tentukan, selesai. Apa firman Allah SWT? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang yang mengaku laki-laki mukmin dan perempuan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu hukum, mereka masih punya pilihan yang lainnya. Memang sudah begitu. Kita walaupun para sahabat dulu menjadikan khamr itu minuman mereka seharian. Waktu masa jahiliyah. Saking sukanya mereka sama khamr sampai proses pengharaman amr melalui 3 kali proses turun ayat. Terakhir itu baru turun surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 90 atau 92 itu tentang masalah pengharaman khamar. Sebelumnya cuma dilarang sholat dalam kondisi mabuk karena mereka punya satu tradisi seperti itu. Ya. Tapi seperti itulah. Akhirnya mereka tinggalkan juga. Ujungnya akan mereka tinggalkan. Jadi memang ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala kita terima walaupun kita tidak suka. Gitu kan. Itu poin dulu. Baik, sekarang tentang masalah inti pertanyaan. Apakah berlaku laknat Allah kepada suami yang menolak ajakan biologis istrinya? Sebagaimana hadis menyebutkan, kalau istri yang menolak ajakan suaminya dilaknat, jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Yang ada dalam dalil istri yang dilaknat. Ada alasan-alasannya. Alasan yang pertama, jarang sekali suami nolak. Iya. Coba saya tanya sini, ini laki-laki sekian ribu orang datang. Antum kalau diajak sama istri nolak gak? Ah, sudah dengar akhwat? Gak ada yang nolak. Kecuali istrinya bau, ya, bau jengkol, bau nggak mandi mungkin. Tapi kalau dia wangi, dia cantik, siapa yang nolak? Laki-laki itu colek sedikit langsung dia semangat. Jadi nggak mungkin laki-laki nolak itu. Kecuali dalam, insya Allah dalam kondisi dia sakit pun selama belum stroke pasti dia mau. Sampai ada istilah di kalangan lelucon antara laki-laki. Kalau laki-laki itu pun sudah mau sakarat, ya sudah mau meninggal, tapi antum masih ajak bicara tentang nikmatnya biologis, dia semangat. Emang sudah begitu. Beda sama perempuan. Perempuan itu butuh dirangsang dulu, butuh keadaan yang nyaman dulu, butuh kata-kata rayuan dulu, baru dia mau. Kan begitu. Oleh karena itu kalau laki-laki sudah coba mengajak istrinya, sudah coba merayu dan dia nolak, disitulah dia kena laknat. Kan begitu. Poin yang lain. Laki-laki sama perempuan beda dari sisi syahwat. Laki-laki itu karena memang Allah ciptakan mereka untuk luar, di luar rumah maksudnya ya. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan di luar rumah semua ya. Berarti kan fitnah di luar ini besar sekali, godaan. Yang bisa menimpah mereka. Gitu kan. Oleh karena itu mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sementara perempuan lebih banyak di rumah, lebih tenang secara kejiwaan ya. Sehingga gejolak dalam masalah biologis itu lebih besar bagi laki-laki. Belum lagi sebagian ulama mengatakan sperma itu mengandung api, ada kandungan apinya. Saya tidak tahu secara medis, tapi saya pernah dapat dalam beberapa buku ulama memang seperti itu. Sehingga dia panas. Umumnya laki-laki itu kalau tidak terlampiaskan maka dia emosi. Larinya ke emosi. Karena memang pengaruh daripada sperma itu sendiri. Nah, karena efek ini makanya dianjurkan perempuan itu untuk melayani suaminya. Karena dengan dia layani suaminya secara biologis, maka secara otomatis nanti di luar dia akan terbendung dari kemaksiatan. Dan memang dia tidak bisa menolak, susah kalau godaan datang di luar rumah. Perempuan itu sulit. Perempuan itu kalau sudah tidak mau biologis,
Tidak bisa terjadi kecuali dia diperkosa. Benar nggak? Kalau laki-laki, biar nggak digoda bisa terjadi. Kan begitu. Laki-laki itu kalau sudah terpicu sedikit syahwatnya, mau orang jelek, pokoknya dia tergoda syahwat, kalau perempuan enggak. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan terjadi kecuali diperkosa. Memang sudah begitu. Jadi ini memang secara kejiwaan, memang laki-laki membutuhkan itu. Sisi yang lain ini jawaban yang terpenting sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih tahu tentang masalah kebutuhan masing-masing, gitu kan? Allah lebih tahu tentang kebutuhan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan beberapa hukum kalau kita baca letter-let itu seakan-akan tanda kutip di sini ya, tanda kutip, jangan disalahfahami. Itu seperti menzalimi wanita. Contoh misalnya, apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Jadi ada jaminan surga buat mereka yang seperti ini. Wanita yang kalau dia menyakiti atau disakiti oleh suaminya. Garis bawahi kata-kata disakiti. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti. Maka dia akan datang pada suaminya di malam hari sambil memegang tangannya dan mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata saya sampai engkau ridho kepadaku. Pertanyaan sederhana sekarang. Kenapa ada bahasa disakiti? Sekarang kan kalau menyakiti, wajar orang minta maaf kan. Itu kan salaman itu, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho, seakan-akan maafin saya. Bagaimana memahami dalil ini? Ada bahasa Nabi SAW kalau dia disakiti. Berat ya. Dia sudah disakiti perasaannya, dia yang datang minta keridhaan suaminya. Kok bisa? Ternyata ulama bahas masalah ini. Subhanallah, detail sekali. Jadi karakter laki-laki, karena kita ini memang Allah ciptakan manusia di luar rumah ya. Jadi saya berikan gambaran sholat berjamaah di masjid. Udah biasalah, hujan, panas, sudah biasa. Makanya kita nggak butuh hand body, sunblock, nggak butuh. Emang sudah makhluk luar rumah gitu ya. Nah iya, laki-laki sudah begitu ya. Antar jenazah, jihad, apalagi jihad, mungkin mandi berapa hari nggak mandi gitu. Karena susah dapat, ini peluru bisa ditembakin kalau kita longin waktu buat mandi, kan susah. Gitu. Jadi memang kita di luar ini. Nah dengan kondisi kita di luar rumah seperti itu berarti sifat defense laki-laki itu kuat sekali. Pertahanannya kuat. Kapan dia diserang, yang terjadi adalah pertahanan. Makanya saya sering nasihati para ummahat sebagai istri, kalau menghadapi suami, jangan pakai cara laki-laki. Misal contoh banting pintu. Karena laki-laki bisa rubuhin pintu. Gitu kan. Anda pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Kan gitu. Dia perempuan ini teriak, laki-laki bisa lebih keras suaranya. Allah sudah kasih suara yang lembut dan air mata. Itu senjatanya perempuan tuh. Kalau sudah laki-laki di hadapi begitu nggak bisa buat apa-apa. Antum baru mau marah, istrinya sudah nangis. Coba kalau dia tangannya di sini, kamu begini, oh kamu juga. Kan begitu. Ya. Ternyata teman-teman luar biasa hikmah hadis ini. Jadi kita ini laki-laki, kalau tiba-tiba istri bilang, kamu pasti buat gini, kamu begini duluan. Yang terjadi apa? Defense duluan. Pertahanan dulu. Enggak. Walaupun kita lakukan, enggak. Kan gitu. Karena serangan. Coba kalau dia gunakan cara ini. Antum bayangkan nih, kalau kita lagi buat salah, istri datang. Sudah jelas-jelas kita salah ini. Dia salaman. Kalau misalnya saya buat salah, maafin saya. Apa yang terjadi? Oh enggak, saya yang salah. Wah, gitu. Keluar ke jantan, ya ngakuin kesalahan. Nah itu hikmahnya. Karena Allah pencipta lebih tahu karakter laki-laki jangan dengan keras, nggak bisa. Diajak berantem benar dia, gitu kan. Makanya dengan lemah lembut, dengan kesantunan itu luar biasa. Menundukkan bagaimana egonya laki-laki itu tertunduk itu dengan cara seperti itu. Ya jadi kasus masalah laknat ini adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak diancam seperti ini mungkin perempuan malas. Dia kan butuh dirangsang dulu. Ada sebagian laki-laki dia sudah syahwatnya penuh di kepalanya. Dia nggak ada waktu untuk merayu lagi. Dia langsung tiba-tiba mau lampiaskan ke istrinya. Istrinya butuh dirayu dulu. Kasih bunga dulu. Kasih coklat dulu. Ini kapan biologisnya? Iya kan? Makanya datang, dilaknat loh kalau tidak layani. Oh, ada laknat nih. Jadi biar saya nggak dirayu, layani aja deh. Kan begitu. Begitu memahaminya. Masya Allah. Benar nggak Mar? Benar Ustaz. Pengakuan laki-laki. Ini pada senang nih, apalagi yang istrinya ada di belakang Ustaz. Terjawab sudah. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
Ini dari hamba Allah. Ini pertanyaan dari sosial media, Ustaz. Dari hamba Allah dari nomor 08515544 sekian sekian sekian. Pertanyaannya, jika kita dizolimi, setahu saya amal ibadah orang yang menzolimi tersebut akan ditransfer kita ke akhirat. Namun jika kita memaafkan, apakah amal ibadah tersebut tidak jadi ditransfer di akhirat, Ustaz? Jadi apa keutamaan memaafkan orang yang menzolimi kita? Kita Ustaz, syukran jazakallah khair. Ini penanya sepertinya mau panen pahala orang nih. Hah? Tanpa berbuat, dia berharap tidak usah minta maaf gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, perlu fahami poin penting. Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Imran, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi memaafkan orang lain ibadah. Ibadah itu. Jadi jangan antum pikir orang ini pernah berbuat salah nih. Kalau dia tidak minta maaf saya dapat transfer pahala. Kalau dia tidak minta maaf, ya. Kalau dia tidak minta maaf saya dapat pahala. Kalau dia minta maaf berarti saya tidak dapat transfer pahalanya. Memang antum gak dapat pahala dia tapi antum dikasih pahala besar sama Allah. Karena memaafkan sendiri ibadah. Mana yang lebih baik? Dari sisi besarnya kadar pahala nanti didapatkan. Apakah dengan memaafkan orang atau dengan kita membiarkan dia tidak minta maaf atau memaafkan dia, kemudian kita panen pahalanya hari kiamat, lebih besar yang pertama. Itu beranjak daripada hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang pernah saya sampaikan tablik akbar Sabtu kemarin juga ya, yang Nabi SAW menunjuk akan masuk dari pintu ini ahli surga, 3 hari berturut-turut orang yang sama ditunjuk. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, sengaja jadi tamu di rumah orang itu dan mau tahu orang ini buat apa sih? Kok 3 hari Nabi diamin masuk surga? Padahal orang ini bukan sahabat yang sering kenalan sama orang, interaksi, sholat pulang gitu aja. Jarang sekali dia interaksi sama orang-orang secara umum. Maka setelah tidur di rumahnya malam hari, dia terbangun tengah malam, dia berdoa tapi dia nggak sholat malam. Maksudnya nggak semalam suntuk. Menjelang subuh dia baru sholat. Sholat subuh iya. Siang harinya juga dia tidak puasa. Maka Abdullah bin Amr penasaran mengatakan saya sebenarnya nginap di rumah kamu ini. Bukan karena saya butuh nginap, tapi saya penasaran kenapa kok dijamin 3 hari masuk surga oleh Nabi. Dia orang itu tadinya diam, dia mengatakan kalau amal saya begini saja. Setelah Abdullah bin Amr bin As mau keluar rumah baru dipanggil sama dia. Sebentar, kalau itu yang kau tanyakan, mungkin yang kau butuhkan adalah saya ini setiap kali mau tidur, selalu saya bersihkan hati saya dari hasad dan saya memaafkan semua orang. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh karena itulah yang membuat kau dapat jaminan surga dan itu belum kami miliki. Berarti kan memaafkan orang lain dapat surga. Mana antum pilih? Terima dapat amal dia atau masuk surga? Masuk surga. Karena kalau kita dapat tambahan amal, belum tentu tambahan amal dia pada saat ditumpuk sama amal kita sudah lolos masuk surga. Belum tentu. Tapi dengan memaafkan dapat surga langsung. Ya tentu saja kita ambil jalan pintasnya. Lebih baik kita memaafkan orang lain. Selain daripada itu teman-teman sekalian, memaafkan orang lain resep awet muda. Kalau semua orang kita dongkolin nih, marah sama semua orang, oh keriputannya luar biasa nih. Sedikit disentuh orang marah, sedikit sendalnya keseser marah, semua marah. Ini jadi habis umurnya untuk itu. Kan? Ada orang buat masalah, saya maafin, lega, jalan saja. Oh nanti saya dapat pahalanya dengan saya memaafkan. Kan selesai. Ini sumber pahala yang sederhana gitu. Aduh kita lagi jalan, ada orang ugal-ugalan. Udahlah semoga Allah kasih hidayah, saya maafin. Pahala lagi, padahal cuma ngomong gitu doang. Gitu kan? Karena enak. Daripada antum kejar dia, klakson juga, berantem. Apa yang didapat? Gak ada gitu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini masalah rumah tangga lagi, Ustaz. Saya dan istri sangat bahagia di dalam pernikahan kami. Tapi Ustaz, saya sadar saya bukan laki-laki yang tampan. Istri saya juga tidak terlalu cantik. Terkadang ketika kami berhubungan, saya suka terbayang artis-artis terkenal. Apakah saya berdosa Ustaz? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan tersebut? Pertanyaan ini dari sosial media Ustaz. Itulah hikmahnya kenapa Islam menyuruh guddul basar. Turunkan pandangan dari yang haram. Karena syahwat mata ini akan membuat antum tidak pernah puas. Sekali antum buka di media yang tampil semua perempuan-perempuan cantik misalnya dan mengalahkan Islam, antum tidak akan pernah puas. Antum akan buka, lihat yang A, lihat yang B, lihat yang C. Dan ini berpengaruh pada fitrah biologis seseorang. Itu yang tadi.
Jadi pada saat dia biologis, biar istrinya sudah rangsang dia seperti apa, mohon maaf saya bahasakan ini. Akhirnya dia tetap bayangkan orang lain, ini zalim terhadap istrinya. Begitu juga dengan perempuannya sama. Seringnya nonton laki-laki yang kekar, padahal istrinya kurus, suaminya kurus misalnya. Ya. Atau dia selalu lihat orang yang tinggi besar, suaminya pendek. Maka kan mengubah fitrah biologis dia kan. Suaminya rangsang dia seperti apapun, dia zalim terhadap suaminya. Dia akan bayangkan laki-laki itu. Dari situlah juga ulama salah satu sebab mengharamkan film porno gara-gara itu. Karena ditampilkan pasti orang lebih sempurna daripada pasangan kita. Dan zalim terhadap pasangan, kita bayangkan orang lain padahal yang memberikan kita kepuasan pasangan tersebut. Jadi saran saya yang pertama, guddul basar. Turunkan pandangan dari semua yang haram. Maka secara otomatis antum akan nikmatin apa yang Allah halalkan. Salah satu hikmah wanita disuruh berhijab, ini ulama bahas tentang masalah hikmah hijab, adalah kalau dia keluar rumah, suaminya selalu lihat dia berhijab. Pada saat dalam rumah, dilihat dia buka hijab, itu akan menambah rasa cinta. Kalau dia di luar buka jilbab, dalam rumah juga buka jilbab, tidak ada sesuatu yang istimewa. Itu secara kejiwaan. Gitu kan? Itu secara kejiwaan. Jadi memang gudul basar dulu. Itu dulu yang pertama. Ya. Jadi supaya tidak ada kebayang. Yang kedua, berlindung kepada Allah SWT. Setiap datang bisikan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang ini cuman permainan syaitan di pikiran kita. Bukan yang sedang kita bayangkan yang ada depan kita kok. Terus untuk apa pikiran ke sana tapi yang kita nikmati yang ini? Kenapa kita makan tempe, nih bayanginnya ayam, susah. Kan gitu. Nggak bakal enak tempenya kan? Saya sering kasih ilustrasi contoh makanan ini supaya mudah difahami. Kalau antum mau enak menikmati setiap apa yang Allah kasih sebagai nikmat, nikmatin yang sedang ada. Lagi ada nasi, tempe, sambal. Bismillah, nikmatin. Itu enak sekali kita makan. Tapi di saat itu antum bayangkan, kenapa tempe? Coba kambing goreng ya. Jadi susah, tempenya jadi nggak enak gitu kan. Apalagi antum sambil makan tempe di depan antum ini ada ayam goreng, ada ini. Wow jadi macam-macam. Udah tempe saya bayangin ayam deh. Kan nggak mungkin gitu. Ya. Jadi coba nikmatin yang itu. Berlindung kepada Allah SWT kalau ada ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW yang mulia yang ketiga, sering saling memberikan hadiah. Sering memperbaharui interaksi hubungan suami istri itu. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah maka kalian saling mencintai. Walaupun hadiah kecil. Cobalah suami saling memberikan hadiah. Terus selalu perbaharui. Perbaharui itu dengan cara komunikasi. Ini banyak masalah dalam interaksi biologi suami istri. Mereka tidak transparan. Tidak terbuka. Kebutuhannya apa yang kamu suka. Apa yang misalnya yang saya lakukan yang memuaskan kamu. Itu dibahasakan karena itu halal. Di situ saatnya antum bicara. Ada orang, ada pasangan halal tidak bicara begini. Tapi sama yang haram terbuka-buka bicara semuanya. Ini aneh benar. Ini yang halal dibicara semuanya. Saya suka mata kamu, saya suka ciuman kamu, saya suka sentuhan kamu. Bahasakan sama dia. Oh saya tidak suka begini, maaf tadi ada bau ini. Bahasakan supaya diperbaikin. Jadi itu akan menutup sekali pintu-pintu untuk membayangkan di luar sana. Allahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang suami Ustaz. Yang istrinya suka ngambek karena suaminya banyak kerjaan. Dan sering tidak ada waktu. Kadang di rumah juga sambil pegang handphone. Karena ada kerjaan yang harus dihandle melalui handphone. Bagaimana ya Ustadz menyikapi istri saya? Karena saya bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan dia juga. Mohon pencerahan ya Ustadz. Termasuk kebijaksanaan seorang laki-laki. Ini bijaksananya dan dewasanya dia adalah dia pintar membagi waktu. Dan kata Nabi SAW, "A'ti kulladzi haqqin haqqahu." Kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Antum kan sudah ada jam kerja tuh, 8 jam sehari. Ya udah itu aja antum pakai. Selebihnya nikmati waktu sama istri, nikmati waktu sama anak. Jangan lagi makan angkat telepon. Akhi antum ngomong gak jelas nanti, wow, lagi ngunyah. Jangan terima telepon dulu. Makan aja dulu, bismillah. Habis itu baru kembali ke pekerjaan tersebut. Jangan juga istri sudah nunggu 8 jam, 10 jam antum di luar jalan, 8 jam kerja dengan macetnya misalnya 10 jam, ketemu pun sibuk dengan handphone. Taruh handphonenya, ngobrol sama dia, berikan haknya. Berapa banyak orang yang lakukan haram, dia pacaran di luar sana haram, dia bisa tidak angkat telepon, baru perlu dimatikan hanya untuk nikmati yang haramnya. Kenapa antum tidak nikmati sama yang halal nih? Permainan syaitan semuanya. Sudah, waktunya istirahat, berikan semua haknya. Bahkan saya dalam membahas masalah manajemen rumah tangga, coba kasih semua haknya. Di meja makan, tempat untuk makan. Oke, ngobrolin masalah makanan.
Di ruang tamu atau di ruang keluarga, ngobrol tentang masalah keluarga. Di ranjang, biologis dan istirahat. Kasih semua haknya. Sehingga maksimal gitu kan. Nah ini lebih penting, sehingga manajemen rumah tangga itu jadi lebih rapi. Jadi saran saya kepada akh ini, memang ada saatnya antum berhenti untuk terus mengejar dunia ini. Berikan hak istri, berikan hak anak. Kadang-kadang kena sibuknya jawab telepon, akhirnya tidak kenal waktu lagi. Biar jam 12 malam, jam 1 malam. Kenapa ini kerjaan? Sudah itu marah lagi sama istrinya. Ini kan juga demi untuk kamu. Istrinya pikir untuk apa saya? Kalau jam 12 malam dapat 100 juta saya langsung dikasih, mungkin. Kan? Ini kan tidak. Jadi nggak usah gitu. Kasih haknya masing-masing. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, sebagai penutup. Ini pertanyaan dari seorang akhwat Ustaz, yang berpendapat jika jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kenapa ada orang yang sudah berumur bahkan puluhan tahun tapi belum juga kunjung menikah? Apakah memang ada orang yang diciptakan tanpa pasangan Ustaz? Kalau yang saya tahu ya, sebatas ilmu saya, sebenarnya semua orang itu ada jodohnya. Sebatas ilmu saya, tanda kutip. Cuma memang kadang-kadang kitanya yang rewel. Ya. Sering kali datang sinyal jodoh itu kita tolak semua. Siapa teman-teman di antara kita sini yang belum menikah? Yang belum menikah ya. Berapa kali peluang nikah antum datang? Tidak mungkin tidak pernah. Ada orang yang suka, ada yang tawarin anaknya, ada yang tawarin saudaranya. Tapi ini terlalu tinggi, saya mau yang lebih pendek sedikit. Ini terlalu putih, saya mau yang hitam sedikit. Oh ini terlalu kurus, tulang-tulang semuanya, saya mau yang gemuk. Apalah, dia sendiri yang terlalu banyak rewel gitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah, dasarnya kita diciptakan untuk punya keturunan, kan gitu. Populasi manusia kan. Nggak mungkin tidak ada interaksi biologis. Allah jadikan pernikahan sebagai syariat. Allah janjikan pahala besar di biologis. Allah jadikan amal jariah yang besar di anak-anak. Masa Allah buat orang tidak ada jodohnya? Kan nggak mungkin. Harusnya connect dong. Kan gitu. Cuma memang kitanya yang selalu nolak. Mungkin dalam kehidupan kita sudah 10-20 orang kita tolak semuanya. Padahal sebenarnya kalau datang sinyal itu jangan buru-buru nolak. Ya. Coba sholat istikharah dulu. Saya juga menasihati begini, bagi teman-teman yang masih jomblo ini, yang belum nikah, laki-laki atau perempuan. Jangan terlalu idealis dalam meletakkan kriteria pasangan. Karena terlalu banyak nonton film Korea lah, atau film apalah, akhirnya terlalu idealis. Harusnya seperti itu rambutnya, harusnya seperti itu matanya. Itu cuma satu di Korea, nggak ada di Indonesia. Nggak usah antum cari di sini. Terlalu jauh ke sana, makanya Guddul Basar turunkan dari itu udah. Kalau datang, sholat. Coba bayangkan waktu Nabi SAW melamarkan Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang jelek secara fisik, masyhur begitu. Ya, bukan kita jelekin, memang dalam riwayat disebutkan Julaibib jelek secara fisik. Orangnya kurus, pendek, kulitnya gelap. Begitu radhiyallahu anhu. Nabi SAW sangat mencintai beliau karena keimanannya. Sampai waktu dia meninggal mati syahid, ada 7 orang, 8 orang kafir terbunuh di sebelah dia. Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, saya bagian dari dia bagian dari saya. Waktu masih hidup, Nabi SAW pernah datang ke rumah seorang wanita, orang Ansar dan melamar. Mengatakan, setelah salam saya ada hajat dengan anak perempuan kalian. Oh langsung mereka sambut meriah. Karena ini Nabi, siapa yang tidak mau terima lamarannya. Bahasa Nabi, saya punya hajat dengan anak perempuan kalian berarti mau melamar. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan buat saya. Tapi buat Julaibib. Begitu dengar Julaibib, kedua orang tua perempuan itu bilang tunggu sebentar. Nolak duluan. Karena terkenal Julaibib di Madinah jelek. Gitu secara fisik. Tapi perhatikan, yang kita perlu ambil pelajaran dari sikap anak perempuan ini. Perempuan ini terkenal salihah, cantik. Apa jawabannya? Wahai ayah dan ibu. Dari belakang hijabnya ini. Dia dengar suara Nabi SAW sebutkan. Dia juga tahu siapa itu Julaibib. Dia mengatakan, apakah anda berdua mau menolak lamaran Rasulullah SAW? Ini yang lamar Nabi, gak usah lihat Julaibibnya. Kalau Nabi yang datang berarti ini sesuatu yang mulia. Kita lihat siapa yang datang merekomendasikan gitu. Maka nikahkan saya. Maka akhirnya menikah. Dan betul Allah berikan kemuliaan. Julaibib mati syahid. Kekurangan fisik ini akan hilang di dunia kan. Di akhirat kan akan sempurna. Kan kata Nabi SAW, semua orang dibangkitkan hari kiamat, perawakannya seperti Adam AS. Tidak lagi orang pendek. 60 siku ke langit. 27,5 meter. Jadi yang pendek-pendek ini gak usah khawatir. Cuma di dunia. Oh iya, nanti kembali besar. Apa kata Nabi SAW? Wajahnya seperti Yusuf.
Bukan berubah kayak Nabi Yusuf. Kayak kita sekarang tapi tampan sekali. Semua orang lihat suka. Dan hatinya seperti Ayub. Gak ada lagi orang jelek. Gitu kan? Gak ada lagi orang yang pemarah, yang pendendam, gak ada lagi. Semua orang baik di surga. Jadi cuma dunia doang. Orang yang memahami secara keimanan begitu. Dia terima tuh. Ada orang subhanallah di awal lamaran, di awal peluang langsung dia tangkap sinyal itu, langsung menikah. Udah bahagialah dia. Makanya jangan teman-teman bersangka buruk sama Allah. Ini sampai bahas masalah Lauhul Mahfuz jauh sekali di langit sana gitu. Kenapa di Lauhul Mahfuz tercatat ada orang yang tidak dapat jodoh? Ini karena dia sendiri berkecamur dengan pikirannya. Pertanyaannya kenapa antum tidak ya menerima sinyal? Jadi orang menikah itu sebenarnya teman-teman seperti sinyal makanan. Antum tiap hari lapar kan? Dapat tuh, ada peluang, lapar nih. Lewat rumah makan Padang, lewat rumah makan apa Sunda. Tinggal antum pilih, mau makan yang mana. Kan gitu. Yang penting laparnya hilang. Nah seperti itu. Nah begitu juga jodoh itu. Enggak sesulit yang dibayangkan. Yang penting kita sudah datang sinyal dari Allah SWT dan tidak melakukan hal yang haram. Insya Allah itu adalah suatu petunjuk yang baik. Udah tinggal istikharah, minta sama Allah kemudahan, Allah mudahin menikah aja. Tentu saya tidak katakan kalau gitu Ustaz berarti kita nikah sama yang jelek-jelek saja. Enggak. Ya. Tapi Allah akan datangkan orang yang pantas gitu kan. Insya Allah yang paling cocok. Saya setelah berumah tangga baru saya sadari, oh ternyata memang dari sekian pilihan Allah kasih ini mungkin yang paling cocok. Karena ada kesamaan di beberapa hal. Oh ini mungkin yang terbaik lah yang Allah sudah pilihkan. Kita bersangka baik dengan Allah SWT. Karena bisa saja baik bagi kita belum tentu baik buat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan sebagai ilmu bermanfaat. Semoga yang hadir offline ataupun online semua hajat-hajat dunia dan akhirat jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa dimaafkan dan juga rezekinya dilapangkan dan diluaskan insyaAllah. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.